Sejarah lengkap sepak bola dunia dari permainan kuno hingga menjadi olahraga paling populer di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma badu. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Jenal Ahrianto 0784, channel yang berusaha menyajikan berbagai informasi seputar peristiwa, fakta, sejarah, misteri, dan berbagai kisah menarik dari dalam maupun luar negeri. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menyusuri sebuah perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sebuah perjalanan yang berawal dari permainan sederhana menggunakan bola. Sebuah permainan yang kemudian berkembang menjadi olahraga yang dikenal oleh hampir seluruh manusia di muka bumi. Ya, kita akan membahas tentang sejarah lengkap sepak bola dunia. Dari manakah sebenarnya sepak bola berasal? Siapakah yang pertama kali menciptakan permainan menggunakan bola dan kaki? Apakah sepak bola benar-benar ditemukan oleh satu orang? Bagaimana permainan sederhana tersebut berkembang menjadi olahraga profesional? Bagaimana lahirnya FIFA? Bagaimana Piala Dunia pertama diselenggarakan? Dan mengapa hingga zaman modern, ketika teknologi berkembang begitu cepat, sepak bola masih tetap eksis dan bahkan semakin populer? Sahabat penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya menyampaikan sebuah disclaimer. Saya bukan ustadz, bukan ahli sejarah, dan bukan pula seorang pakar sepak bola. Saya hanyalah seseorang yang berusaha belajar, membaca, menelusuri, dan berbagi informasi. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kesalahan penulisan, kekeliruan istilah, atau perbedaan pendapat dalam sejarah, saya dengan rendah hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini tidak dipandang sebagai ajang menggurui, namun semoga dapat menjadi bahan pengetahuan dan pembelajaran bersama. Karena sejatinya ilmu adalah perjalanan. Semakin seseorang belajar, semakin ia menyadari bahwa masih begitu banyak hal yang belum diketahuinya. Kata Mutiara, sebuah permainan mungkin dimulai dari sebuah bola, tetapi sejarahnya dapat membawa kita menyusuri perjalanan panjang peradaban manusia. Maka, mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Bab 1. Awal mula permainan bola di zaman kuno. Jauh sebelum stadion megah berdiri, jauh sebelum jersey klub dijual ke seluruh dunia, jauh sebelum televisi menyiarkan pertandingan ke jutaan rumah, dan jauh sebelum seorang pemain sepak bola bisa mendapatkan bayaran yang sangat besar, manusia telah mengenal permainan menggunakan bola. Sejak zaman dahulu, bola telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bola dapat dibuat dari berbagai macam bahan, kulit hewan, kain yang digulung, bahan-bahan alami, dan berbagai benda lain yang dapat dibentuk menjadi bulat. Dalam berbagai peradaban, permainan bola memiliki bentuk dan aturan yang berbeda-beda. Salah satu permainan yang sering disebut dalam sejarah perkembangan permainan menggunakan kaki adalah juju yang berkembang di Tiongkok kuno. Juju merupakan permainan yang menggunakan bola dan keterampilan kaki. Para pemain berusaha mengendalikan bola dan mengarahkannya menuju sasaran tertentu. Tentu saja juju bukanlah sepak bola modern. Lapangan, aturan, perlengkapan, dan sistem pertandingannya sangat berbeda.
Namun permainan tersebut menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu manusia telah memiliki ketertarikan terhadap permainan yang menggunakan bola dan keterampilan kaki. Di wilayah lain, masyarakat Yunani kuno juga mengenal permainan menggunakan bola. Bangsa Romawi juga memiliki berbagai bentuk permainan bola. Berbagai permainan tersebut tidak dapat secara langsung disebut sebagai sepak bola modern. Namun semuanya merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan permainan bola. Dengan demikian, sepak bola tidak lahir dalam satu hari. Tidak pula dapat dikatakan bahwa sepak bola modern ditemukan begitu saja oleh satu orang. Sepak bola adalah hasil dari perjalanan panjang, perjalanan yang melibatkan berbagai kebudayaan, masyarakat, dan perubahan zaman. Bab 2. Permainan bola di Eropa abad pertengahan. Memasuki masa abad pertengahan, berbagai bentuk permainan bola berkembang di Eropa. Di Inggris, masyarakat mengenal permainan yang melibatkan dua kelompok besar. Permainan tersebut terkadang dimainkan di wilayah yang sangat luas. Bola dibawa atau diarahkan menuju daerah tertentu. Jumlah pemainnya dapat sangat banyak. Aturannya belum seragam. Batas lapangannya pun belum jelas seperti sekarang. Dalam beberapa permainan, masyarakat dari satu desa dapat berhadapan dengan masyarakat dari desa lain. Permainan seperti ini seringkali berlangsung keras. Bahkan karena jumlah pemain sangat banyak dan aturan belum teratur, permainan dapat menimbulkan keributan. Karena itulah, pada beberapa masa permainan bola sempat dilarang oleh penguasa di wilayah tertentu. Namun, manusia tetap memiliki kecintaan terhadap permainan tersebut, walaupun dilarang, walaupun dianggap mengganggu, walaupun belum memiliki aturan modern. Permainan bola terus bertahan, dan dari sinilah kita dapat melihat salah satu karakter penting dalam sejarah sepak bola. Sepak bola selalu mampu beradaptasi dengan zaman. Ia dapat dimainkan di desa, di kota, di sekolah, di lapangan kosong, dan pada akhirnya di stadion terbesar di dunia. Bab 3. Permainan bola di sekolah-sekolah Inggris. Pada abad ke-19, Inggris mengalami perubahan besar. Sekolah-sekolah mulai berkembang, pendidikan semakin terorganisasi, dan berbagai sekolah mulai memiliki permainan olahraga masing-masing. Salah satu olahraga yang sangat populer adalah football. Namun masalahnya adalah setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda. Di satu sekolah, pemain boleh membawa bola menggunakan tangan. Di sekolah lain, pemain lebih banyak menggunakan kaki. Ada sekolah yang memperbolehkan kontak fisik. Ada pula yang melarangnya. Ketika para siswa dari sekolah yang berbeda bertemu, muncul masalah. Aturan mana yang harus digunakan? Perbedaan tersebut akhirnya melahirkan perdebatan besar. Sebagian ingin mempertahankan permainan yang memperbolehkan penggunaan tangan. Sebagian lainnya ingin mengembangkan permainan yang menggunakan kaki. Dari perbedaan inilah kemudian berkembang dua cabang olahraga besar. Pertama, Association Football yang kemudian dikenal sebagai football di banyak negara, dan soccer di beberapa wilayah. Kedua, rugby football yang kemudian berkembang menjadi olahraga rugby. Perbedaan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah sepak bola modern. Bab 4. Tahun 1863. Lahirnya sepak bola modern.
Tahun 1863 menjadi salah satu tahun terpenting dalam sejarah sepak bola. Pada tahun tersebut berdirilah The Football Association atau yang dikenal sebagai FA di Inggris. Tujuannya adalah menyatukan aturan permainan sepak bola. Sebelumnya, setiap tempat dapat memiliki aturan yang berbeda. Namun dengan adanya organisasi tersebut, berbagai aturan mulai disusun secara lebih teratur. Penggunaan tangan, pelanggaran, cara pertandingan berlangsung, dan berbagai aturan lain mulai dibakukan. Menurut sejarah Laws of the Game, pembentukan Football Association pada tahun 1863 menjadi salah satu tonggak penting lahirnya aturan sepak bola modern. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1886 dibentuk International Football Association Board atau IFAB untuk menjaga dan mengembangkan aturan permainan sepak bola. Inilah sebabnya Inggris sering disebut sebagai tempat lahirnya sepak bola modern. Namun sekali lagi, kita perlu membedakan antara permainan bola kuno dan sepak bola modern yang memiliki aturan terorganisasi. Permainan bola telah ada sejak zaman dahulu, tetapi sepak bola modern dengan aturan yang terstruktur berkembang kuat di Inggris pada abad ke-19. Bab 5. Sepak bola mulai menyebar ke seluruh dunia. Setelah aturan sepak bola semakin jelas, permainan ini mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Para pelaut, pedagang, pekerja, pelajar, dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan Inggris ikut membawa permainan ini ke berbagai wilayah. Sepak bola kemudian mulai berkembang di Eropa, Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan berbagai wilayah lainnya. Ada satu kelebihan sepak bola yang membuatnya sangat mudah diterima. Permainan ini relatif sederhana. Untuk memainkan sepak bola, seseorang tidak harus memiliki stadion mewah, tidak harus memiliki perlengkapan mahal, tidak harus berasal dari keluarga kaya. Sebuah bola sudah cukup untuk memulai permainan. Bahkan jika tidak memiliki bola sungguhan, anak-anak di berbagai tempat dapat membuat bola sederhana dari bahan yang tersedia. Inilah salah satu alasan mengapa sepak bola dapat berkembang begitu luas. Sepak bola mampu menembus batas bahasa, batas budaya, batas ekonomi, batas bangsa. Seseorang yang tidak dapat berbicara bahasa yang sama dengan orang lain masih dapat bermain sepak bola bersama, karena bahasa sepak bola adalah gerakan, kerjasama, dan permainan. Bab 6. Lahirnya FIFA pada tahun 1904. Ketika sepak bola telah berkembang di berbagai negara, muncul kebutuhan akan sebuah organisasi internasional. Sebuah organisasi yang dapat mengatur hubungan sepak bola antar negara. Maka pada tanggal 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis. FIFA kemudian berkembang menjadi organisasi sepak bola internasional terbesar di dunia. FIFA memiliki peran penting dalam mengatur kompetisi internasional dan membantu perkembangan sepak bola di berbagai negara. Seiring berjalannya waktu, jumlah negara yang menjadi anggota FIFA terus bertambah. FIFA menyebutkan bahwa organisasi tersebut kini memiliki 211 asosiasi anggota. Bayangkan, dari sebuah permainan yang dahulu hanya dimainkan di wilayah tertentu, kini sepak bola memiliki organisasi yang menaungi ratusan negara. Perjalanan ini menunjukkan bahwa sebuah olahraga dapat tumbuh menjadi bagian dari kehidupan global. Bab 7. Lahirnya Piala Dunia FIFA.
Setelah sepak bola berkembang secara internasional, muncul gagasan besar. Bagaimana jika negara-negara di dunia bertemu dalam sebuah turnamen? Gagasan tersebut akhirnya melahirkan Piala Dunia FIFA. Piala Dunia pertama diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Pada saat itu, hanya 13 negara yang mengikuti turnamen. Perjalanan menuju Uruguay tidaklah mudah. Pada masa itu, perjalanan internasional membutuhkan waktu yang panjang. Para pemain dan rombongan harus melakukan perjalanan jauh, namun semangat mereka sangat besar. Mereka datang bukan hanya untuk bermain. Mereka datang membawa nama negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi salah satu kompetisi olahraga terbesar di dunia. FIFA mencatat bahwa Piala Dunia pertama tahun 1930 diikuti 13 tim, sedangkan Piala Dunia 2026 berkembang menjadi turnamen dengan 48 tim. Perubahan ini memperlihatkan betapa besar perkembangan sepak bola. Bab 8. Perang Dunia dan Perjalanan Panjang Sepak Bola. Sejarah dunia tidak selalu berjalan dengan damai. Perang dunia membawa penderitaan besar bagi umat manusia. Berbagai kegiatan internasional mengalami gangguan, termasuk olahraga. Kompetisi internasional pun mengalami masa sulit. Namun setelah dunia kembali memasuki masa damai, sepak bola kembali berkembang. Stadion kembali dipenuhi penonton. Kompetisi kembali diselenggarakan. Dan negara-negara kembali bertemu dalam pertandingan. Dari sini kita dapat melihat bahwa olahraga seringkali memiliki kekuatan untuk mempertemukan manusia. Seseorang mungkin berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya, namun ketika pertandingan dimulai, mereka dapat duduk bersama menyaksikan pertandingan. Tentu saja persaingan tetap ada, namun persaingan dalam olahraga seharusnya tetap berada dalam batas sportivitas. Karena kemenangan akan menjadi lebih indah apabila diraih dengan cara yang baik, dan kekalahan akan menjadi pelajaran apabila diterima dengan lapang dada. Bab 9. Era para legenda sepak bola. Seiring berkembangnya sepak bola, lahirlah para pemain yang kemudian menjadi legenda. Salah satu negara yang memiliki sejarah luar biasa dalam sepak bola adalah Brasil. Brasil dikenal dengan gaya permainan yang indah, teknik, kreativitas, kecepatan, dan keberanian. Dari Brasil, lahirlah salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola, yaitu Pelé. Namun bukan hanya Pelé, dunia juga mengenal banyak legenda lain. Diego Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan banyak nama lainnya. Setiap generasi memiliki pahlawannya sendiri, namun ada satu hal yang sama. Para legenda tersebut tidak menjadi besar hanya karena bakat. Mereka juga membutuhkan latihan, disiplin, kerja keras, dan ketekunan. Karena bakat tanpa usaha dapat berhenti sebagai potensi, tetapi bakat yang dipadukan dengan kerja keras dapat menjadi sejarah. Bab 10. Sepak bola memasuki era profesional. Memasuki abad ke-20, sepak bola berubah menjadi olahraga profesional. Klub-klub mulai berkembang, stadion semakin besar, pelatih semakin terlatih, pemain mulai memiliki kontrak profesional, kompetisi liga semakin teratur, dan pertandingan mulai disiarkan melalui media. Sepak bola kemudian tidak hanya menjadi olahraga,
ia juga berkembang menjadi industri. Ada sponsor, hak siar, penjualan jersey, akademi pemain muda, bursa transfer, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Namun di balik semua perkembangan tersebut, sepak bola tetap memiliki akar yang sederhana. Sebuah bola, dua tim, lapangan, dan tujuan untuk mencetak gol. Inilah keunikan sepak bola. Ia dapat menjadi industri besar, namun juga dapat dimainkan oleh anak-anak di lapangan desa. Bab 11. Perkembangan sepak bola wanita. Sejarah sepak bola tidak hanya ditulis oleh kaum laki-laki. Sepak bola wanita juga memiliki perjalanan panjang. Perempuan di berbagai negara mulai membentuk tim, mendirikan klub, mengikuti kompetisi, dan membangun karir sebagai pemain profesional. Perjalanan tersebut tidak selalu mudah, namun semakin lama sepak bola wanita semakin berkembang. Piala Dunia Wanita FIFA kemudian menjadi salah satu kompetisi besar dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola terus mengalami perubahan. Sepak bola dapat dimainkan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, semangat, dan kecintaan terhadap olahraga. Bab 12. Sejarah masuknya sepak bola ke Indonesia. Sahabat penonton, lalu bagaimana dengan Indonesia? Sepak bola masuk dan berkembang di Indonesia pada masa kolonial. Pada awalnya, permainan ini berkembang di lingkungan masyarakat Eropa. Namun lambat laun, masyarakat pribumi mulai mengenal dan memainkan sepak bola. Sepak bola kemudian berkembang di berbagai kota. Klub-klub mulai bermunculan, kompetisi lokal mulai diselenggarakan, dan masyarakat Indonesia semakin mencintai olahraga ini. Pada tahun 1930, berdirilah PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, sepak bola Indonesia terus mengalami perjalanan panjang. Ada masa kejayaan, ada masa sulit, ada prestasi, ada kegagalan, ada harapan, dan ada kekecewaan. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Di kota, di desa, di sekolah, di kampung, sepak bola selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Bab 13. Lahirnya budaya supporter. Sepak bola bukan hanya tentang 22 pemain yang berada di lapangan. Sepak bola juga melahirkan budaya supporter. Para pendukung datang ke stadion, mengenakan warna klub, membawa bendera, menyanyikan lagu, dan memberikan dukungan kepada tim kesayangan. Bagi sebagian orang, klub sepak bola bukan sekedar hiburan. Klub menjadi bagian dari identitas. Namun kecintaan terhadap klub seharusnya tidak berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Kita boleh mendukung klub, kita boleh bangga terhadap tim, namun kita tetap harus mengingat bahwa sepak bola adalah olahraga. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari pertandingan. Karena itu, sportivitas harus tetap dijaga. Bab 14. Revolusi teknologi dalam sepak bola. Dunia sepak bola terus mengalami perubahan. Dahulu, keputusan pertandingan sepenuhnya bergantung pada penglihatan wasit. Namun kini teknologi mulai membantu pertandingan. Salah satunya adalah VAR, Video Assistant Referee. Teknologi digunakan untuk membantu meninjau beberapa keputusan penting. Selain VAR, teknologi juga berkembang dalam berbagai bidang.
analisis data, pengukuran performa pemain, pemantauan kebugaran, analisis taktik, dan berbagai sistem lainnya. Namun teknologi tidak menghilangkan peran manusia. Wasit tetap memiliki peran penting. Pelatih tetap mengambil keputusan, pemain tetap harus berjuang, dan penonton tetap memberikan dukungan. Teknologi hanya menjadi alat, manusia tetap menjadi bagian utama dalam permainan. Bab 15. Sepak bola di era digital. Dahulu seorang penggemar sepak bola mungkin harus menunggu koran pagi untuk mengetahui hasil pertandingan. Kemudian datang era radio, setelah itu televisi. Kini sepak bola telah memasuki era digital. Berita pertandingan dapat menyebar dalam hitungan detik. Video pemain dapat ditonton oleh jutaan orang. Seorang pemain muda dari daerah terpencil dapat menjadi terkenal melalui media sosial. Klub dapat berkomunikasi langsung dengan penggemar. Namun, era digital juga memiliki tantangan. Berita palsu, provokasi, komentar berlebihan, dan tekanan besar terhadap pemain. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus digunakan secara bijaksana. Karena teknologi dapat menjadi sarana ilmu, namun juga dapat menjadi sumber konflik apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Bab 16. Mengapa sepak bola tetap eksis? Sahabat penonton, inilah pertanyaan yang menarik. Mengapa sepak bola tetap eksis hingga sekarang? Jawabannya mungkin karena sepak bola memiliki kesederhanaan yang luar biasa. Seseorang dapat bermain sepak bola di stadion besar, namun seseorang juga dapat bermain di lapangan kecil, di tanah kosong, di halaman sekolah, bahkan di jalanan. Sepak bola juga memiliki drama, ada harapan, ada perjuangan, ada kejutan, ada air mata, ada kemenangan, dan ada kekalahan. Tidak ada yang dapat memastikan hasil pertandingan sebelum peluit akhir berbunyi. Tim yang dianggap lemah dapat mengalahkan tim besar. Pemain yang tidak dikenal dapat menjadi bintang. Klub kecil dapat menciptakan sejarah. Itulah yang membuat sepak bola selalu menarik. Bab 17. Sepak bola masa kini dan masa depan. Kini sepak bola telah menjadi olahraga global. Piala Dunia terus berkembang. Kompetisi antar klub semakin besar. Teknologi semakin maju dan pemain-pemain muda terus bermunculan. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan sejarah turnamen karena menggunakan format 48 negara dan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, serta Amerika Serikat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sepak bola tidak pernah berhenti berubah. Dari permainan kuno menjadi permainan rakyat, menjadi olahraga modern, menjadi kompetisi internasional, dan kini menjadi industri global. Namun masa depan sepak bola tentu akan menghadapi tantangan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan budaya, dan perubahan cara manusia menikmati olahraga. Tetapi selama manusia masih memiliki semangat untuk bermain, bersaing, dan berkumpul bersama, sepak bola kemungkinan besar akan terus hidup. Bab 18. Kesimpulan. Sepak bola sebuah perjalanan sejarah manusia. Sahabat penonton yang dirahmati Allah, setelah menyusuri perjalanan panjang sejarah sepak bola, kita dapat memahami bahwa sepak bola tidak lahir dalam satu hari. Ia tidak muncul begitu saja. Sejarah sepak bola adalah perjalanan panjang.
dari permainan bola di masa kuno, permainan masyarakat Eropa, sekolah-sekolah Inggris, lahirnya aturan modern, berdirinya organisasi sepak bola, lahirnya FIFA, Piala Dunia, para legenda, perkembangan sepak bola wanita, masuknya sepak bola ke Indonesia, budaya supporter, teknologi, hingga era digital, semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola. Namun pada akhirnya sepak bola tetap kembali kepada sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah bola, sebuah lapangan, dua tim, dan keinginan untuk bermain, itulah keindahan sepak bola. Ia dapat dimainkan oleh orang kaya, orang miskin, anak-anak, orang dewasa, masyarakat kota, masyarakat desa. Sepak bola dapat menyatukan manusia yang berbeda bahasa dan budaya. Namun sebagai manusia yang beriman, kita juga harus mampu menempatkan segala sesuatu secara seimbang. Kecintaan kepada olahraga jangan sampai mengalahkan kewajiban kepada Allah. Kecintaan kepada klub jangan sampai menimbulkan permusuhan. Kemenangan jangan membuat kita sombong, dan kekalahan jangan membuat kita kehilangan harapan. Karena kehidupan ini juga seperti pertandingan. Ada saat kita berada di depan, ada saat kita tertinggal, ada saat kita menang, ada saat kita kalah. Namun selama peluit kehidupan belum berhenti, maka perjuangan belum selesai. Kata mutiara penutup. Dalam sepak bola, pertandingan belum selesai sebelum peluit akhir berbunyi. Begitu pula dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah selama Allah masih memberikan kesempatan untuk berjuang. Maka, sahabat penonton, jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena sejarah besar sering kali dimulai dari sesuatu yang sederhana. Sepak bola dunia dimulai dari permainan bola. Sebuah sejarah besar dapat dimulai dari sebuah langkah kecil, dan mungkin keberhasilan besar dalam hidup kita juga dapat dimulai dari satu usaha sederhana yang terus kita lakukan dengan sabar. Penutup. Demikianlah pembahasan kita tentang sejarah panjang sepak bola dunia. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sekali lagi, saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata karena pertolongan Allah. Namun apabila terdapat kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan, maka itu berasal dari keterbatasan diri sebagai manusia. Saya bukanlah seorang ustadz, bukan seorang ahli sejarah, dan bukan pula seorang pakar sepak bola. Saya hanya berusaha untuk belajar dan berbagi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah bahwa sejarah mengajarkan kita untuk menghargai perjalanan, bahwa keberhasilan tidak selalu datang secara tiba-tiba, dan bahwa sesuatu yang besar seringkali membutuhkan proses yang sangat panjang. Mari kita tutup pembahasan ini dengan doa. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalon. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai jalan untuk semakin mengenal kebesaran-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang rendah hati ketika mendapatkan ilmu. Jangan jadikan ilmu yang kami miliki sebab kesombongan. Jadikanlah ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah keselamatan kepada keluarga kami, berikanlah keberkahan dalam rezeki kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah. Jadikanlah kami manusia yang menghargai perjuangan. Jadikanlah kami manusia yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena kami yakin bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar dengan izin-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel Ahrianto 0784. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Ahrianto 0784. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti mencari ilmu. Terima kasih.